Halo anak-anak, kembali bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran yang kedua. Tetap semangat ya belajarnya, jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Kita mulai belajar. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita, apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana manfaat dari singkong. Masih ingatkah kamu? Banyak sekali manfaat dari singkong. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Artinya, orang Indonesia mengatakan sudah makan kalau sudah makan nasi. Misalnya, buat mie rebus dicampur nasi, sudah dianggap sebagai makan. Tapi kalau belum makan nasi, tidak dianggap sebagai makan. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Karena tanaman adalah ciptaan Tuhan. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tanaman. Baik anak-anak, kita juga wajib untuk bijak menggunakan tanaman. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Artinya kita harus makan sampai habis makanan kita ya. Karena masih banyak orang di luar sana yang memerlukan makanan. Nah, bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makanan dengan baik? Artinya, kita harus bijak terhadap makanan. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan bagaimana proses panjang beras menjadi nasi. Hari pertama sawah dibajak. Hari ke-21 hingga hari ke-30 padi ditanam. Hari ke-100 padi mulai berbiji. Pada hari ke-120 atau setelah 3 bulan padi dipanen. Padi diambil dari sawah pada hari ke-122. Padi dijemur dan digiling pada hari ke-130. Biji padi siap jadi beras pada hari ke-132. Dan dari beras dimasak menjadi nasi dan siap untuk kita santap. Nah, begitu panjang proses dari beras hingga menjadi nasi yang siap kita makan dan kita santap. Masih tega kamu untuk membuang-buang nasi? Tentu tidak kan anak-anak? Nah, setelah tahu proses panjang beras itu, tentunya kita sudah tidak tega atau tidak lagi untuk membuang-buang nasi. Kalau kita tidak memakannya, lebih baik kita simpan kembali dan tidak membuangnya ya. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tanggung jawab anak-anak ibu dan ibu ya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Nah, anak-anak ibu, apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Bu harapkan setelah belajar ini, anak-anak ibu sudah dapat memanfaatkan tumbuhan maupun makanan dengan bijak ya. Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang paling bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan. Jadi jangan mengambil seperti kalap mata, mengambil banyak namun memakannya sedikit. Nah, terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Ibu berharap video pembelajaran ini dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.